Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Siti Jamilah dengan NIM 2300707 dari kelas MKB 4B. Saya akan mensimulasikan gerakan silinder A plus, B plus, A min, B min, di mana setiap stepnya akan diselingi waktu 2 detik. Mungkin langsung saja kita praktikan. Karena tadi ada silinder A dan B, maka di sini ada 2 silinder. Dan saya akan menggunakan double acting silinder. Lalu kita atur dari penggarisnya, labelnya A1, 0 hingga 0. Lalu ada A2, itu dari 200 sampai dengan 200 juga. Lalu kita klik OK. Habis dari situ kita blok, kita copy, dan kita paste. Ini untuk silinder yang kedua. Kita ganti saja labelnya. Karena dari segi penggarisnya akan sama. Dia kasihnya B1 dan B2 saja. Setelah itu kita pilih untuk katupnya. Kita pilih yang 4/N. Lalu kita atur terlebih dahulu. Saya akan menggunakan yang ini. Begitupun dari yang sebelah kanannya. Kita atur saja. Setelah ini lalu kita blok, kita copy, kita paste untuk yang silinder kedua. Lebih dekat mungkin ya biar tidak menghabiskan ruang. Setelah itu kita labeling, klik saja, double klik, itu kita kasih dengan huruf Y. Y1, yang sebelah kanannya juga sama, labeling dengan Y2, lalu yang sebelah kiri, Y3, dan yang kanan, Y4. Setelah itu kita sambungkan dengan silindernya. Lalu kita akan memberikan pump unit. Saya akan menggunakan pump unit yang ini. Biar nanti bisa sekalian langsung ada tanknya gitu ya. Kita atur terlebih dahulu di TS-nya, kita ke setup connection. Klik OK. Lalu kita blok, kita copy, kita paste untuk silinder yang kedua. Lebih dekat mungkin ya biar tidak menghabiskan ruang. Sepertinya yang ini perlu digeser. Lalu kita sambungkan pump unit dengan katupnya. Lanjut, kita akan membuat elektriknya. Kita mencari 24 pot. Sini saja biar muat. Dan juga groundnya atau 0,4 potnya. Lalu karena sistemnya ini biar dia bisa ketika diklik dia tidak kembali si push buttonnya, maka kita akan menggunakan yang namanya button switch. Jadi tidak menggunakan push button yang biasa, biar ketika diklik dia nggak, terus dilepas dia nggak kembali. Setelah itu
kita akan menggunakan relay untuk men-trigger ke selanjutnya. Sini aja. Saya akan melabeling relaynya dengan R1. Klik OK, lalu kita sambungkan yang ini juga dan yang ini. Setelah itu, kita akan menggunakan max switch karena sebelumnya R1 ini buat apa yang ditrigger dari si relay yang tadi. Ini kita kasih nama R1 saja. Lanjut, kita karena nanti posisi awalnya tuh sistemnya ini bakalan looping ya. Dan kalau misalnya untuk ngemajuin si A1, posisi si B-nya ini harus berada di B1, maka kita akan melihat gitu, apakah posisinya berada di B1, maka kita akan menggunakan max switch juga gitu. Labelingnya B1 buat mastiin bahwa si silinder B ini tuh sudah berada di posisi B1. Lanjut, kita menggunakan timer. Timernya menggunakan relay with switch on delay. Timernya 2 detik. Kita labeling juga timernya T1. Lalu kita sambung-sambungkan terlebih dahulu. Nah, karena sistem yang akan saya buat itu dia akan eh, menampilkan terlebih dahulu proses dari timernya, baru dia akan nge-trigger solenoidnya atau yang akan nanti menggerakkan katupnya gitu. Jadi untuk sekarang kita fokus dulu gitu ke sistem timernya. Nah, kalau misalnya timer ini udah jalan 2 detik, maka dia akan ngemajuin A1 sehingga A1 ini, silinder A ini akan berada di posisi A2. Maka dari itu kita akan menggunakan max switch juga untuk A2. Langsung double klik, langsung A2 saja. Lalu kita beri timer juga, relay with yang ini, yang sampai tadi. Itu timernya 2 detik, dan kita labeling, karena tadi udah T1, maka sekarang labelnya T2. Klik OK, lalu kita sambungkan. Lanjut, kita akan membuat eh, posisi si B ini maju, sehingga ketika B ini maju, dia akan silinder ini tuh berada di B2 gitu. Karena kan setelah A2, setelah timer yang di A2 ini maju, dia si B ini akan maju sehingga posisi si silinder B ini akan berada di B2. Maka dari itu kita akan membuat hal yang serupa gitu dengan yang sebelumnya kita buat yang ini, tapi dengan label yang berbeda. Maka dari itu untuk menggampangkan atau memudahkan, kita blok aja terus kita copy dan kita paste. Lalu kita pindahkan dengan cara digeser saja. Kita buat lurus ya biar rapi. Nah, karena tadi sudah A2, maka sekarang B2 gitu. Karena posisi silindernya ada di B2. Untuk melanjutkan timer.
Nah, untuk timernya sendiri juga labelnya kita ubah gitu ya, karena tadi sudah T2, maka sekarang T3. Kita sambungkan, lanjut seperti ini, enggak lurus ya. Nah, kita paste lagi karena sebelumnya sudah di copy. Sini, 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 sini. Sudah. Untuk yang selanjutnya, ini posisinya ketika timer ketiganya sudah berakhir, maka si A ini tuh akan mundur sehingga dia akan menempati posisi di A1 gitu. Sehingga di sini labelnya A1. Lanjut, timernya juga kita sama, kita rubah. Ini karena sebelumnya T3, maka di sini T4. Kita klik OK. Lalu kita sambungkan sama yang bawah juga. Seperti ini. Setelah itu kita ke bawahin dikit. Up. Nah, dari sini baru kita akan men-trigger si solenoidnya atau si katutnya itu gitu. Nah, berarti yang kita butuhkan itu ada max switch. Ini buat si A maju dulu ya. Atau si ini tuh akan men-trigger si Y1 buat ketekan gitu. Maka di sini max switch-nya itu T1 gitu. Karena timer yang akan jalan pertama itu T1. Setelah itu kita cari ini solenoidnya. Di sini kita labeling juga Y1. Klik OK. Lalu kita sambungkan seperti biasa karena kita bikinnya 4 gitu ya dan sama. Kita blok aja, terus kita copy, kita paste, kita turunkan, sesuaikan dengan posisi yang kita mau. Langsung kita ganti aja labelingnya. Ini adalah T2, di mana T2 ini setelah dijalankan, dia akan men-trigger si Y3. Ya, Y3 berarti solenoidnya di sini Y3. Klik OK, lalu kita sambungkan lagi gitu. Hup. Yang ini pun sama, kita sambungkan lagi dengan bawahnya. Dan kita paste lagi. Lalu kita turunkan, kita tarik posisi yang kita mau. Lalu setelah T2, dia ke T3. Nah, kita ganti labelnya T3. Dan ketika T3 ini sudah berjalan, maka dia akan menekan katup yang Y2 ini. Sehingga solenoidnya kita ganti labelnya jadi Y2. Kita sambungkan. Hap, lagi, lagi. Nah, nah, ini yang terakhir, kita paste lagi. Kita taruh di mana posisi yang kita mau saja. Karena tadi udah T3, sekarang T4. Kita ganti juga labelnya jadi T4. Dan untuk solenoidnya, ketika T4, dia akan memundurkan si B ini. Jadi, dia akan men-trigger Y4. Nah, setelah itu, baru kita sambungkan. Nah, ini sudah jadi ya. Coba kita jalankan.
kita klik yang run ini, harusnya sudah bisa ya. Kita klik si date and switch yang tadi sudah kita buat, maka dia akan timer maju, lalu B maju, A mundur, B mundur. Pas. Dan dia bakalan ngelooping. Dan setiap pergerakannya diselingi waktu 2 detik. Dan untuk memberhentikannya, kita tinggal klik aja yang date and switch yang tadi, karena seperti yang sudah saya bilang, bahwa date and switch ini tuh, kalau misalnya kita klik sekali, dia akan berada di posisi keklik terus gitu. Dan ketika kita klik lagi, baru dia akan eh, menstopkan sistem ini gitu. Dan ketika dia di-stopkan, dia akan jalankan habis itu baru selesai atau baru stop. Oke, sesuai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simulasikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.